Baik, ini ada satu pertanyaan, dokter, dari Made Martini. Izin bertanya, untuk kasus cardiac arrest pada kasus trauma torak, bagaimana penanganannya? Kemudian prinsipnya yang berbeda antara tata laksana trauma di ATLS dan ITLS yang tadi disampaikan oleh Dr. Haidar, mungkin ada perbedaannya. Dan pada multiple trauma dengan massive bleeding, bagaimana tata laksana prinsipnya? Seperti itu. Mungkin dari golden periodnya berapa lama? Baik. Pertanyaan Ya. dari Made Martini. Ya, terima kasih Bu Yunita. Jadi, Butini, apa kabar? Butini dari Buleleng. Terima kasih. Dan kemudian, gimana buku-bukunya? Saya lihat Butini ini produktif banget dalam membuat buku. Yang terakhir, Peran Disaster, juga saya berguru sama Butini justru. Jadi terima kasih banyak Butini atas pertanyaannya ya. Jadi memang kita harus melihat yang pertama ya tentang masalah prinsip dulu tentang ITLS dan ATLS dan mungkin PSTLS. Jadi sebetulnya dasarnya semua sama ya. Kita menggunakan yang kita sebut dengan ITLS dulu namanya BTLS ya. Jadi itu adalah approach yang basic ataupun yang dasar ya. Lalu kemudian berikutnya lagi dikembangkan di sini ya. Jadi untuk menata laksanaan yang lebih advance di setting hospital, maka diajarkan yang disebut dengan PHTLS, Pre-Hospital Trauma Support ya. Jadi kalau di luar negeri itu semua harus ikut IPLS ya, tetapi begitu terutama untuk petugas di hospital ya, kalau di luar negeri disebut dengan paramedic ya, atau EMT, Emergency Medical Technician ya, mereka untuk level-level awal EMT 1, EMT 2 mungkin mereka cukup diajarkan sampai dengan IPLS, dan kemudian kalau mereka sudah level EMT 3 atau mereka sebut dengan paramedic ya, mereka diajarkan setelah lebih advance kita sebut dengan PSTLS. Dan apa beda dengan ITLS? Memang ITLS ini lebih spesifik untuk penanganan trauma di setting rumah sakit ya, di setting mana alat-alatnya jauh lebih lengkap dan kemudian juga kesehatannya juga lebih spesialistik ya. Tetapi pada intinya adalah menggunakan suatu konsep dan prinsip yang sama dan kemudian hanya levelnya saja ya. Dan kemudian yes, untuk pada arrest pada kasus trauma toraks ya. Jadi yes, jadi begini, memang perlu dipahami terlebih dahulu ya, penelitian mengatakan bahwa ya lebih dari 90%, saya lupa berapa persennya, tapi 90, di atas 95% ya, pasien-pasien atau korban-korban yang mengalami cardiac arrest karena penyebabnya trauma atau kita sebut dengan trauma arrest ya, itu angka kematiannya sangat tinggi sekali. Ya, untuk itu maka pada ITLS ataupun PHTLS di situ ada diajarkan secara spesifik ya, kapan kita melakukan suatu withhold, kapan kita melakukan withdraw terhadap penanganan yang kita lakukan ya. Kalau misalnya sudah jelas bahwa traumanya itu sudah tidak kompatibel dengan kehidupan, contohnya misalnya putus amputasi mulai dari abdomen ke bawah. Dari awal juga kita sudah tahu bahwa dia sudah tidak kompatibel lagi terhadap kehidupan ya. Jadi memang kita mungkin kita withhold atau kita tidak melakukan suatu tindakan resusitasi. Dan terkait dengan kasus ya pada trauma toraks ya, tergantung pada kasus-kasusnya. Misalnya dia mengalami cardiac arrest, tapi dari 5H5T-nya mungkin kita bisa mengetahui bahwa dia penyebab cardiac arrest-nya adalah karena dia mengalami tension pneumotoraks. Itu sebetulnya kan hal yang bisa kita tangani di setting pada pre-hospital, tindakannya sangat cepat dan kemudian bisa saya katakan cukup sederhana ya, dengan kita lakukan middle decompression ya. Ada beberapa mengatakan di atasnya di chest 2-3 ya, atau ada di samping dan lain-lain, tidak saya bahas lebih lanjut. Tapi pada intinya itu mau dilakukan. Tetapi kalau misalnya ya kasusnya adalah kita curiga cardiac tamponade ya, ini juga harus kita pikirkan karena untuk melakukan di setting pada pre-hospital memang tidak begitu aman ya, apalagi kita tidak punya ultrasound gitu ya. Untuk itu mungkin harus kita pikirkan ya, antara benefit dan rasionya pada saat mobil berjalan kita melakukan pericarditis
sepsis, mungkin kita akan menusuk bagian jantungnya, kemudian justru memparah keadaannya. Mungkin ini harus kita perhatikan, kita tetap melakukannya terlebih dahulu, dibawa rumah sakit, dan nanti rumah sakit lakukan tindakan lebih lanjutnya. Lalu mungkin itu yang bisa kita lakukan, memang sangat tergantung pada case-nya. Sedangkan yang ketiga adalah pada kasus multiple trauma dengan massive bleeding. Jadi kalau boleh saya menggunakan prinsip-prinsip dari IPLS, ya. Jadi memang yang pertama kita harus melakukan media ada gangguan pada ABC-nya, dan kemudian kita sudah melihat di situ ada suatu massive bleeding, ya. Dan massive bleeding ini yang pertama kita lakukan adalah harus melakukan pressure bandage, ya, dan itu tetap direkomendasikan oleh semua guidelines yang ada. Baru kemudian kita harus memikirkan untuk menggunakan masalah tourniquet. Mungkin kalau kita membaca banyak jurnal, ya, ada tourniquet ini masih menjadi kontroversi sama atau tidak. Tapi kalau kita misalnya stick pada guidelines dari IPLS, ya kita masih menggunakan, karena ini settingnya di hospital, kita masih tetap bisa menggunakan yang kita sebut dengan tourniquet, ya. Dan Anda tahu bahkan di luar Amerika seperti di Chicago, ya, cukup kaget juga kalau melihat di situ ada AED, di tempat AED itu juga selalu ada tourniquet, karena angka dari gunshot-nya juga sangat tinggi, ya. Dan langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memasang pada tourniquet. Mungkin itu yang bisa dilakukan secara setting hospital, ya. Dan kemudian nanti berikutnya lagi mungkin secara spesifik kita lakukan tindakan lebih lanjut. Mungkin itu mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Tini. Terima kasih banyak Bu Tini. Ya. Jadi memang sangat tergantung, Pak, ya. Jadi yang pertama memang kita melihat dulu berapa banyak sih skopnya, ya. Dari kalau kita ngomong masalah skopnya adalah diperkirakan, ya, atletnya, misalnya kalau ini terkait dengan sport event, ya, atletnya atau berapa banyak yang terlibat, berapa banyak yang mungkin akan mengalami suatu injury, ya. Lalu kemudian the nature of injury-nya, tipe-tipe injury-nya seperti apa, gitu, ya. Lalu kemudian terkait dengan masalah akses, ya, dan kemudian seberapa dekat dengan tempat untuk unit perawatan lebih lanjutnya, misal hal seperti itu. Jadi sekedar memberikan contoh, ya, kalau tadi di MotoGP mungkin sudah sangat clear, ya. Tapi misalnya waktu itu saya terlibat pada F1, ya, waktu itu ditempatkan di motocross. Jadi waktu itu, ya, rumah sakitnya memang letak karena waktu itu di Merauke, ya, rumah sakitnya memang cukup jauh, ya, antara area motocross dengan rumah sakit. Nah, jadi apa yang harus kami lakukan adalah kami berusaha membawa rumah sakitnya itu tadi ke area, ya. Lalu kemudian karena kita tahu bahwa rumah sakitnya pun juga punya kapasitas yang juga juga terbatas pada saat itu. Maka langkah yang kami lakukan berikutnya adalah kami harus memiliki suatu ambulans, di mana ambulans itu disebut juga sebagai semacam mini ICU, ya, mini emergency department dan mini ICU juga. Jadi sehingga banyak hal-hal yang bisa dilakukan di sana. Ya, untuk itu, Pak, jadi kita tidak bisa seperti apple to apple, ya, untuk semua kegiatan, Pak. Jadi kita harus melihat dulu gap-nya di mana, gitu, ya. Terus kemudian hazardnya apa, kemungkinannya seperti apa, baru kemudian harus kita pikirkan. Tetapi secara konseptual, Pak Ali Imron, bahwa yang pertama adalah harus dipikirkan siapa dulu yang melakukan pertolongannya, dan apakah itu safe atau tidak. Kalau itu ada hazard, harus ada tim yang diberangkatkan atau melakukan suatu tindakan terlebih dahulu agar kita yakin bahwa tugas kesehatan yang datang situ sudah cukup aman. Satu itu. Yang kedua, ya, siapa yang datang, siapa yang melakukan pertama, atau hanya membawa aja dulu, ya, melepaskan helmnya, terus kemudian pakai safety collar misalnya, gitu, ya. Kemudian segera mungkin dibawa suatu tempat di mana di situ ada ambulans, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan dulu, ya. Kemudian di ambulans dilakukan apa, dikirim ke medical center dan lain-lain. Kalau keadaannya misalnya tidak memungkinkan dia untuk dipindah, berarti harus ada special team, ya. Harus ada special team, ya. Memang harus ready di dalam satu mobil atau ambulans, ya, dan lain-lain, ya. Oke, dia harus ready untuk datang, segera di-dispatch, terus segera mungkin untuk melakukan pertolongannya.
Bahkan juga ya mungkin ya ada tim lainnya lagi ya juga yang membackup lagi. Jadi memang sangat tergantung. Kita tidak bisa ngomong masalah berapa timnya, berapa level timnya, dan berapa jumlah orangnya ya. Jadi memang sangat sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Tetapi harapannya Pak Imron, apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan ya, apa yang harus disiapkan dulu, apa yang harus dipikirkan dan lain-lain. Oke, semoga saya menjawab pertanyaannya Pak Imron.